Ada teori konspirasi yang menyatakan kalau keluarga Rothschild ini adalah dalang di balik terjadinya wabah virus corona pada tahun 2019. Dikutip dari salah satu sumber, ada sebuah dokumen yang menyebutkan kalau keluarga Rothschild ini memegang paten pelacakan pasien infeksi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi di channel Asmi Harel. Kali ini aku akan membahas sebuah keluarga yang paling berpengaruh di dunia. Tentunya karena kekuasaan yang dimilikinya yang menguasai berbagai sektor dari sektor ekonomi, bisnis, perbankan, sampai politik. Pokoknya keluarga ini begitu overpower. Bahkan keluarga ini sampai disebut-sebut mengendalikan perekonomian dunia. Keluarga ini adalah keluarga keturunan Yahudi Jerman. Nama keluarga ini yaitu Rothschild Family. Keluarga ini hartanya itu nggak terkira lur. Pokoknya banyak banget. Bisnisnya juga menggurita di berbagai bidang. Dari perdagangan, perbankan, emas, keuangan pemerintah, pertambangan, transportasi, minyak, real estate, pokoknya banyak deh. Tapi yang paling menonjol dari sekian bisnisnya ya di sektor perbankan. Karena memang keluarga Rothschild ini merupakan pelopor sistem perbankan internasional yang ada sampai sekarang ini. Sampai-sampai Rothschild ini menjadi istilah umum untuk miliarder Yahudi yang rakus serta manipulatif. Kekayaan keluarga ini katanya mencapai 350 US dollar. Atau kalau dirupiahkan itu lebih dari 5.000 triliun. Gila. Ini harta kalau dibelikan gua bakso bisa buat renang orang sepulau Jawa mungkin. Karena kekayaan dan pengaruhnya mereka ini di dunia, beberapa teori konspirasi pun muncul. Teori apa saja itu? Mari kita bahas. Sebelum membahas beberapa teori konspirasi tentang keluarga Rothschild ini, aku akan menceritakan gimana sih keluarga ini bisa memperoleh kekayaan yang begitu luar biasanya itu. Asal-usulnya itu gimana? Nah, jadi asal-muasal kejayaan keluarga Rothschild berawal dari seorang yang sangat ambisius bernama Mayer Amschel Rothschild, keturunan Yahudi Jerman. Ia lahir pada 23 Februari 1744 dari pasangan Amschel Moses Rothschild dan Sansi Rothschild. Ia tumbuh di daerah ghetto atau kampung Yahudi, tepatnya di daerah Judengasse atau gang Yahudi yang kumuh di Frankfurt, Jerman. Jadi si Mayer Amschel ini kan keturunan Yahudi, yang mana pada saat abad pertengahan di Eropa, etnis Yahudi ini memang dikucilkan. Karena ya saat itu memang mereka nggak punya tanah sendiri, jadi mereka ini menyebar di berbagai wilayah. Salah satunya Eropa, yaitu di Jerman. Saat itu rumah-rumah orang Yahudi ini nggak ada nomor rumahnya. Mereka menandai rumah-rumah mereka dengan simbol dan warna-warna tertentu. Nah, si Mayer Amschel ini, tanda rumahnya adalah simbol tameng atau perisai berwarna merah. Yang dalam bahasa Jerman, tameng berwarna merah ini disebut Rothschild. Yang akhirnya nama simbol ini mereka adopsi sebagai nama marga keluarga mereka, yaitu keluarga Rothschild. Mayer Amschel Rothschild memiliki bisnis penukaran uang dan bisnis kain sutra. Dia menjalin mitra dengan Pangeran Hesse. Pada umur 15 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan pada usia 17 tahun, dia pergi ke Jerman ke Simon Wolf Oppenheimer, salah satu banker Yahudi Jerman yang sangat sukses pada masa itu. Disitulah dia mendalami lagi tentang ilmu perbankan dan keuangan. Pada usia 19 tahun, Mayer meneruskan usaha keluarganya, yaitu pertukaran uang dan bisnis koin langka serta barang antik. Dan singkat cerita, bisnis keluarga mereka berkembang pesat di tangan Mayer. Dia banyak berteman baik dengan berbagai bangsawan di Frankfurt, salah satunya adalah Pangeran Wilhelm Hesse. Mayer dan Pangeran Wilhelm menjalin kerjasama dengan mendirikan sebuah layanan perbankan. Mayer menikah dengan Judel Snapper yang berusia 17 tahun, seorang dari pebisnis penukaran uang juga yang sama seperti dirinya, dan mereka pun dikaruniai 10 anak. Tapi yang meneruskan bisnis keluarga mereka hanya 5 orang saja, yaitu Amschel Mayer Rothschild, Solomon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Karl Mayer von Rothschild, dan James Mayer Rothschild. Bisnis perbankan mereka pun berkembang dengan pesat lagi. Nah, untuk memperluas cakupan bisnis mereka, Mayer menyebar 5 anak mereka ke berbagai kota di 5 negara di Eropa. Nathan buka cabang di London, Inggris, Solomon pergi ke Wina, Austria, Karl ke Napoli, Italia, James di Paris, Prancis, sedangkan Amschel mengambil alih bank di Frankfurt di Jerman. Dan dari sinilah dinasti bisnis perbankan keluarga Rothschild mulai tumbuh dengan pesat lagi. Usahanya ini pun bertahan lama, bahkan hingga sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke teori-teori konspirasi terkait Rothschild family ini. Cus! Sebelum Mayer Rothschild meninggal, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya kalau dia ingin kekayaan keluarganya ini bisa bertahan lama. Dia ingin hartanya dikelola dengan benar dengan cara meneruskan semua bisnisnya. Oleh karena itu, dia hanya mewariskan hartanya kepada anak laki-lakinya yang menurutnya dianggap lebih mumpuni untuk mengelola bisnis keluarganya. Karena wasiat inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan sesama anggota keluarga. Kebanyakan mereka ini menikah dengan sepupunya sendiri. Hal ini bertujuan supaya harta mereka ya muter di lingkup keluarga mereka saja, nggak kemana-mana. Dan faktanya memang antara tahun 1884 sampai 1887,
Ada 36 pernikahan keturunan laki-laki Mayer Rothschild yang kebanyakan dengan sepupu mereka sendiri. Hanya ada 2 pria dan 4 wanita keturunan Rothschild yang menikah bukan dengan anggota keluarganya. Jadi hal ini memang benar ya lur. Ini terkesan tamak dan kikir gak sih? Saat pertempuran Waterloo hampir selesai, yaitu pertempuran antara Kekaisaran Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte melawan pihak Inggris, Belanda, dan Jerman. Utusan dari Rothschild kasih tahu ke parlemen Inggris kalau pemenang dari pertempuran itu adalah Napoleon dari pihak Perancis. Padahal sebenarnya Napoleon ini yang kalah. Bangkir Rothschild saat itu pura-pura untuk menjual sahamnya dengan harga murah, yang kemudian diikuti oleh bank resminya Inggris yang menjual berbagai surat berharga kepada Rothschild karena takut kalau kelamaan pound sterling bakalan anjlok dan hancur nilainya. Alhasil semua sahamnya pun segera dibeli Rothschild karena ya harganya yang saat itu dijual murah. Barulah setelah itu kabar tentang kemenangan pihak Inggris dan sekutunya sampai ke Inggris. Karena udah terlanjur ngejual sahamnya, bank resmi Inggris pun harus nebus kembali ke Rothschild kan. Nah disinilah Rothschild melepas saham itu dengan harga yang sangat tinggi. Ya seperti seorang bisnismen pada umumnya. Kayak misal kita beli saham 1 miliar saat harganya murah, terus kita jual 1 triliun saat harganya naik. Yang akhirnya bank resmi Inggris terjerat hutang kepada Rothschild. Yang mau nggak mau bank Inggris membayarnya dengan pajak yang langsung masuk ke saku Rothschild. Dari sinilah Rothschild dikabarkan berhasil mengontrol ekonomi dan politik lewat bank-bank sentral di berbagai negara. Teori ini berasal dari pamflet di Rothschild Acton of Waterloo pada tahun 1846. Pamflet ini ditulis oleh George Derenfeld dengan nama alias Satan. Yang ternyata info ini nggak benar lur. Saat itu Nathan Rothschild tidak ada di Waterloo atau di Belgia bagian manapun. Memang saat itu Rothschild mengalami keuntungan dari perang Napoleon. Tapi itu berkat pembiayaan yang ditawarkan kepada pemerintah dan tentara. Cuman itu pun untungnya juga kecil, tidak seperti yang diisukan dalam teori tadi. Ada teori konspirasi yang menyatakan kalau keluarga Rothschild ini adalah dalang dibalik terjadinya wabah virus corona pada tahun 2019. Dikutip dari salah satu sumber, ada sebuah dokumen yang menyebutkan kalau keluarga Rothschild ini memegang paten pelacakan pasien infeksi virus corona. Sebuah akun Facebook bernama Mike Waldron tanggal 3 Oktober 2020 mengupload bukti paten Amerika Serikat untuk sistem dan metode pengujian virus corona yang diajukan pemohon bernama Richard Rothschild. Permohonan itu pada tanggal 17 Mei 2020. Dalam statusnya ia menyatakan kalau Rothschild punya paten pengujian COVID-19 dari tahun 2015. Data itu sendiri diperoleh dengan menunjuk situs web asal Belanda yang nunjukin paten yang dinamai sistem dan metode pengujian COVID-19. Laporan ini juga membawa teori kalau COVID-19 merupakan rekayasa keluarga Rothschild untuk meraup keuntungan besar dari wabah pandemi itu. Artikel ini juga mengklaim kalau tanggal prioritas 2015 adalah sebuah bukti kalau wabah COVID-19 itu memang sudah direncanakan. Tapi ternyata itu adalah klaim palsu. Dikutip dari situs web yang sama, menurut penelusuran lebih lanjut di tahun 2015, seorang pria bernama Richard Rothschild memang ngajuin sebuah paten tapi bukan pelacakan virus corona, melainkan paten untuk ngelakuin pelacakan biometrik. Keluarga Rothschild ini dianggap memainkan peran penting dalam terbentuknya negara Israel. Secara mereka ini ya memang keturunan dari orang Yahudi. Jika ditelusuri dari riwayat perjalanan keluarga mereka, memang dari cucu Mayer Amschel sendiri, yaitu Edmund James Rothschild, ia memang salah satu promotor utama Zionisme yang menjadi gagasan utama mendirikan tanah air bagi orang Yahudi. Saat itu setelah melihat ancaman dari antisemitisme yang dihadapi orang Yahudi pada abad ke-19, Edmund ini mengalokasikan sumber daya yang besar untuk pembelian tanah di Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Turki Ottoman. Ia juga mengembangkan pertanian dan industri di tanah itu. Setelah dia meninggal, warisannya Edmund ini direpresentasikan dalam bentuk tanah seluas 500 km persegi. Kemudian ada lagi keturunan Rothschild yang turut memainkan peran penting dari berdirinya negara Israel, yaitu Lionel Walter Rothschild. Dia adalah penerima deklarasi Balfour, yaitu sebuah dokumen yang ditandatangani pada 1917 oleh pemerintah Inggris sebagai bentuk dukungannya untuk pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Inilah yang membuat keluarga Rothschild ini juga sangat dihormati di Israel. Mereka dianggap sebagai figur penting yang mendanai gerakan Zionis. Namun menurut Mike Rothschild, tidak semua keluarga Rothschild satu suara dalam mendukung ide Zionis. Beberapa keluarga Rothschild sangat menentang pendirian negara Israel. Itulah beberapa teori-teori konspirasi dari keluarga Rothschild.
Sebenarnya masih banyak lagi teori konspirasi mengenai keluarga Yahudi super kaya ini. Yang jelas namanya teori konspirasi, bisa benar bisa juga salah. Jadi ya jadikan sebagai pengetahuan saja. Untuk percaya atau tidaknya kembali ke pribadi masing-masing. Oke lur, sampai ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like dan komen jika kalian suka dengan video ini. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.